Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 kemarin eh, sudah menyimak ya video yang tentang gejala gelombang, yaitu yang belum selesai silahkan dilanjutkan, tidak apa-apa karena memang durasinya panjang. Nah, karena kemarin Miss belum sempat bahas soalnya di video ini, maka Miss akan bahas ya untuk contoh-contoh soalnya yang 2 nomor itu ya, supaya kalian lebih paham. Tapi bagi yang sudah mencoba sendiri, silahkan disamain gitu, dikoreksi apakah caranya sudah betul atau belum gitu ya. Nah, sebelum mulai seperti biasa silahkan berdoa dulu masing-masing ya. Setelah itu silahkan disimak videonya dengan baik ya. Nah, kita bahas dulu tentang contoh soal yang refraksi ya. Yang refraksi itu ada di slide 9 ya untuk rumusnya. Sementara untuk soalnya sendiri ada di slide yang ke-10 ya. Di situ dikatakan bahwa sinar datang dari udara dengan sudut 60 derajat. Berarti yang diketahui apa? Jadi di sini kita bahas contoh soal ya. Contoh yang nomor 1, sudut datang itu berarti adalah si I-nya adalah berapa? 60 derajat. Memasuki suatu medium dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Berarti itu si V1 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sinar tersebut dibiaskan, berarti sinar biasnya, sudut biasnya, berarti si R-nya berapa? Yaitu 30 derajat ya. Berapakah kecepatan cahaya di medium tersebut? Berarti yang ditanya adalah V2 ya. Seperti biasa nulisnya yang rapi ya, ini tuh apa? Diketahui. Yang ini adalah yang ditanya. Berarti jawab. Nah, kalau kita tengok lagi ya rumusnya yang di slide 9 itu kan sin I per sin R sama dengan apa? N2 per N1 sama dengan V1 per V2 ya. Kemudian sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, ini kan rumusnya banyak nih, yang dipakai yang mana? Biasanya dipakai 2 diantaranya saja, tergantung apa yang ditanyakan gitu ya. Nah, kalau yang ini kan yang ditanyakan itu, yang diketahui itu ada sudutnya I dan R, oh pasti ini kepake ya. Kemudian ada V, oh berarti makainya sama yang ini, berarti antara sudut dan kecepatan, berarti kita pakai rumus yang ini. Kita tulis rumusnya ya, misalkan itu sin I per sin R sama dengan apa? Ini V1 per V2, tinggal masukin rumusnya, angkanya. Berarti sin ya, sin I nya masukin, I nya maunya 60, berarti sin 60 per sin R nya berapa mintanya? 30 derajat. V1 nya 3 kali 10 pangkat 8, V2 nya yang ditanya gitu ya. Ayo, sin 60 diingat-ingat lagi sudut istimewa, yaitu setengah akar 3. Sementara sin 30 adalah setengah, berarti sama dengan berapa? 3 kali 10 pangkat 8 per V2. Setengah sama setengah bisa dicoret nih, berarti sisa apa? 1/3/1 gitu ya. Atau enggak, udah sah per 1 enggak masalah, kalau angka 1 enggak ditulis enggak apa-apa. Ini 3 kali 10 pangkat 8, ini V2. Karena yang ditanya V2 ya, berarti tinggal pindah ruas, pindah nih V2 nya ke sana, akar 3 nya ke bawah. Berarti ini kan 3 kali 10 pangkat 8 dikaliin 1 tetap ya, 3 kali 10 pangkat 8 per ya akar 3 di sini. Nah, karena bawahnya bentuk akar, kita rasionalkan ya, dikali akar 3 dan akar 3 yang akarnya sama ya. Berarti nih 3 kali akar 3 kali 10 pangkat 8 gitu kan ya. Berarti 3 kali akar 3 kali 10 pangkat 8 per akar 3 dikaliin akar 3 berapa? 3 ya, akarnya hilang, 3 sama 3 bisa dicoret sehingga V2 nya dapat akar 3 kali 10 pangkat 8. Satuannya apa? Satuannya adalah meter per sekon, kayak gitu. Itu cara mengerjakan contoh soal yang nomor 1 ya. Jangan lupa untuk contoh soalnya disalin di buku catatan. Kalau untuk materinya nggak usah disalin, nggak usah di buku catatan, nggak apa-apa, karena Miss sudah share PPT-nya. Boleh kalian print, opsi dicatat tuh terserah kalian aja gitu. Yang penting kalau contoh soal wajib harus ditulis di buku catatan ya. Kalau materinya mah kan di buku kalian ada, di PPT yang Miss kasih juga ada. Tapi kalau contoh soal supaya kalian paham harus disalin, oke? Nah, kita
Berikutnya bahas contoh soal yang berikutnya ya, yang di slide ke-17 yang tentang sifat gelombang ya. Kita bahas dulu yang nomor 1. Di situ soalnya sebuah gelombang memiliki frekuensi sebesar 2 siklus per sekon. Diketahui ya frekuensinya adalah berapa? 2 siklus per sekon. Ini kan bentuknya udah mirip apa? Mirip F sama dengan N per T ya kan, banyak siklus per waktu. Berarti kita bisa tahu dari sini. Ya, dari sini bisa tahu, oh N-nya 2, T-nya sama dengan 1. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah periode, yaitu T-nya berapa, dan panjang gelombangnya ya, lambda-nya berapa, kalau diketahui V-nya adalah 2 meter per sekon. Berarti kita jawab ya di sini. Mau nyari T, boleh pakai rumus yang seper F atau pakai yang T per N ya. Kalau T yang ini yang kapital, yang periode 1 per F, 1 per frekuensi, berarti di sini frekuensinya udah berapa? Udah nilainya berapa? 2. Berarti 1 bagi 2 0,5 sekon. Atau mau pakai yang ini boleh, T per N. Oh, T-nya 1, N-nya sama dengan 2, berarti sama 0,5 sekon ya. Jadi periodenya ini gitu. Nah, berikutnya kalau mau nyari lambda, kita pakai rumus yang mana? V sama dengan lambda dikali F, atau boleh pakai yang lambda per T ya. Jawabannya pasti akan sama. Kalau mau pakai yang ini, berarti kan yang ditanya lambda, berarti rumusnya jadi V per F. Berarti lambda sama dengan V dibagi F-nya tadi berapa? Ini si frekuensinya 2 kan. Kita masukin V-nya 2 ya, kita masukin ini 2, berarti frekuensinya juga 2, berarti lambdanya atau panjang gelombangnya 1 meter. Terus kalau kita mau pakai rumus yang ini boleh, V sama dengan lambda dibagi T ya. Maaf, ini yang ditanya lambda berarti sama dengan V dikali T, berarti lambdanya V-nya tadi 2, T-nya 0,5, berarti 2 dikali 0,5 berapa? Setengah kali 2, ibaratnya 1 meter gitu. Jadi jawabannya sama kayak gitu ya. Nah, ini untuk soal yang nomor 1. Berikutnya kita bahas soal yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu diketahui dalam 2 sekon sebuah gelombang memiliki 6 siklus. Berarti yang diketahui apa? Itu kan dalam waktu 2 sekon artinya T totalnya ya. Yang T kecilnya waktu total 2 sekon, 2S. Kemudian banyak siklus itu N, berarti 6. Cepat rambat gelombangnya kecepatannya 5 meter per sekon. Yang ditanya apa saja? Yang ditanya itu ada frekuensi, ada periode, terus ada panjang gelombang gitu ya. Berarti jawab, kita kerjain. Yang A, mau nyari frekuensi. Langsung saja rumusnya pakai yang apa? Yaitu yang N per T ya. Berarti N-nya 6, masukin T-nya 2. Berarti frekuensinya dapat 3, satuannya adalah Hertz. Ya, kemudian yang B mau nyari periode ya kan, karena udah diketahui F berarti langsung aja seper F, berarti T-nya 1/3, satuannya adalah sekon ya, atau mau dijadiin koma-koma boleh, berarti 0,33 sekon gitu ya. Kemudian mau nyari yang C, lambda. Nah, ini boleh pakai rumusnya yang mana tadi? Boleh pakai rumus yang lambda sama dengan V per F, atau pakai lambda sama dengan V kali T. Itu mau pakai V, kalau mau pakai frekuensi ada, mau pakai T juga ada. Misalkan mau pakai yang F nih, boleh. Berarti lambda sama dengan V dibagi F ya. Berarti lambda sama dengan V-nya 5, F-nya adalah berapa nih? 3. Ya, berarti lambda sama dengan 5 dibagi 3 kan bisa nih 1 ya, sisa 2. Kalau minjem berarti kasih koma. 20 dibagi 3 itu kira-kira
6 ya, karena dapetnya 18 kan, 6 terus gitu ya, berarti 6,7 misalkan di sini satuannya meter kayak gitu ya. Ini cara pengerjaannya ya, ini masih mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang belum ada yang dimengerti, maksudnya masih bingung gitu, ada yang masih belum paham, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan. Jangan lupa untuk contoh soal harus selalu disalin di buku catatan ya. Tapi untuk materinya silahkan pakai yang di PPT aja, mau di print boleh, mau ditambahin di buku paketnya juga boleh, terserah kalian ya. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat kelas 11, terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau misalkan nih Miss ada yang salah ngitung gitu, atau kalian bingung Miss kayaknya nggak gitu deh, kayaknya gini gitu, boleh dikonfirmasikan ke Miss, diinfokan saja ya, supaya bisa dikoreksi bareng-bareng ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kelas 11. Mohon maaf jika Miss masih banyak kurangnya dalam menjelaskan materi kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.